pagi, selamat malam, ESPians dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di Aspirasi Properti bareng ISP Indonesia. Kami berkomitmen untuk terlibat aktif, melakukan acara edukasi, dan networking bagi Sobat Properti dan stakeholder lain terkait bisnis properti. Saya Putih, selaku Social Media Specialist dari ISP Indonesia, ditemani malam ini oleh Pak Hendra Setiawan, selaku CEO dari ISP Indonesia. Selamat malam, Pak Hendra. Semangat pagi, selamat malam Putih, Yespian dan Sobat Aspirasi Properti. Yespian dan Sobat Properti, seperti yang kita ketahui ya, dunia digital sudah menjadi bagian dari kehidupan dan bisnis kita sehari-hari. Nah, saya yakin Yespian dan Sobat Properti juga telah memanfaatkan dunia digital untuk iklan, konten, dan sebagainya dalam menjalankan bisnis properti para ESPN. Oleh karena itu, malam ini kita mengangkat topik From Content to Closing, Smartphone Real Estate Photography Blueprint. Nah, kita akan cari tahu bagaimana memaksimalkan pengambilan foto untuk properti agar foto properti yang kita ambil lebih menjual. Begitu ya, Putih? Betul sekali Pak Hendra. Dan malam ini Pak, kita sangat beruntung karena sudah bersama kita Kak David Sukandar, selaku founder dan managing director of Spokesman Creative Creations. Nah, eh, Kak David ini dia punya pengalaman untuk handle lebih dari 60 klien properti, baik agensi maupun developer, dengan lebih dari 40 juta viewers juga nih Pak. Dan beliau Wow. juga terjun langsung ke lapangan untuk pengambilan konten properti. Di malam ini kita nggak hanya ngobrolin soal teori nih Pak, tapi kita obrolkan mengenai realita, realita lapangan juga. Apa sih rahasia di balik foto properti yang menjual sampai akhirnya bisa menarik atensi dari calon konsumen? Kak David, selamat datang di Aspirasi Properti. Terima kasih sudah meluangkan waktu nih, Kak David, untuk berbagi bersama kami di malam hari ini. Hai, selamat malam teman-teman semua ESPians dan Sobat Properti. Thank you for having me. This is such an honor. Kita bisa belajar sama-sama di sini. Luar biasa nih, David. Di tengah kesibukan syuting, tagging konten, ini masih bisa meluangkan waktu bersama kami. Terima kasih, David. Thank you, Pak. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita mulai webinar malam hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin Kak David boleh sharing sedikit nih tentang pengalaman dan karir Kak David di dunia konten properti nih Kak. Oke, selamat malam teman-teman Sobat Properti ya kita panggilnya ya. Selamat malam Sobat Properti. Perkenalkan, nama saya David Sukandar. Em, Asal muasal saya bergerak di bidang fotografi, videografi, dan digital media ini mulai dari saya SMP terus terang. Jadi dulu waktu SMP ini kebetulan saya Kristiani dan di gereja itu ada satu pelayanan yang pada saat itu lagi butuh pelayan. Jadi lagi kekurangan pelayan. Nah, bidangnya itu videografi. Nah, dulu karena saya waktu SMP tuh anaknya masih sangat introvert, sangat pemalu, pokoknya ini itu nggak mau. Dijorokin lah sama orang-orang gereja, sama orang tua, dan sampai akhirnya pelayanan ini terus berjalan sampai saat ini. Nah, di tengah-tengah pelayanan itu kita para pelayan dikasih edukasi nih. Kita dikasih kesempatan untuk workshop bareng sama produser-produser program TV, ada dari Indosiar, dan masih banyak program-program TV yang lain. Dan di situ kita belajar. Sampai akhirnya waktu kuliah, kebetulan waktu saya kuliah ini untuk kelulusannya, ini kita perlu bangun satu buah usaha. Jadi kami bangun usaha, sebelum ini namanya Elysian Studio. Dan kalau teman-teman di angkatan saya yang lain rata-rata bukannya F&B, 80% of the total business itu di industri F&B. Kalau di bidang jasa ini sangat bisa terhitung jari. Dan syukurnya dari satu angkatan, Elysian Studio yang saat ini spokesman, itu meraih top 3 dari best performing business di satu kampus. Wah, Nah, luar biasa. ya, puji Tuhan nih Pak. Sampai sekarang jadi kita kembangkan terus karena memang ada passion di bidang fotografi, videografi, ditambah ada dukungan dari orang tua, dari gereja, dari pasangan, sampai akhirnya kita menemukan kok sepertinya pada tahun 2021 waktu COVID kan semua orang lagi berlomba-lomba ya jadinya ada nama-nama terkenal kayak Cidevi X-Marks, kemudian ada Renatan pada saat itu semua orang berlomba-lomba untuk memasarkan properti lewat media digital.
Dari situ kita kepikiran, oh, apakah ini momennya untuk kita manfaatin talenta kita buat bantu agent-agent properti yang pengen masarin properti dengan media-media yang relevan. Nah, jadi di tahun 2022 akhirnya kita uh, rebranding yang tadinya Elysian Studio kita ubah namanya jadi Spokesman karena positioning kami pengen jadi juru bicaranya dari para Hmm, agent-agent properti ke khalayak luas. Dan sampai oke. sekarang, syukurnya dengan perkenan tangan Tuhan, dukungan dari teman-teman, para property agent yang percaya, developers, kita sudah berhasil handling sampai lebih dari 60 clients di Indonesia. Kita syuting dari Balikpapan. Tadi kalau nggak salah ada ibu dari Balikpapan ya. Kami Iya, uh, ada Bu kita Stiana, syuting. ada Ibu Ika juga nih kelihatannya dari Borneo Property. Nah, kami sempat main ke IKN pada saat itu waktu program IKN baru baru dimulai, kita main ke sana sampai ke kota-kota yang lain. Seperti itu. Wah, ini luar biasa ya Putih ya. Dari SMP loh Putih. Iya. Iya, dan tadinya hanya pelayanan di gereja, tapi bisa berkembang menjadi real bisnis ya, menjadi real profesional. Luar Hmm, biasa, thank inspiratif you, thank sekali you. nih, David. Berarti Kak David bisa dibilang dari experience Wasa mulai kan dari 2021 kan ya itu Kak. Berarti udah cukup lama nih Kak bergelut di bidang konten dan produksi di digital. Nah, gimana sih perspektif Kak David melihat perkembangan konten dan produksi di dunia properti dalam 1-2 tahun terakhir? Kan sebenarnya kalau kita lihat asal mula ramainya digital di properti ini cukup lama ya. Cuman untuk 1-2 tahun terakhir dengan AI, dengan banyak banget software dan tools-tools yang teman-teman agent bisa pakai, itu pesat banget tuh perkembangannya. Nah, menurut Kak David gimana tuh? Oke, kalau kita lihat dari tren 1-2 tahun terakhir, especially di tahun 2025, ini teman-teman agent semuanya sudah realize bahwa social media nggak lagi satu platform untuk kita cari cari distraksi, cari berita, tapi jadi satu platform yang bisa mendatangkan leads, mendatangkan sales. Jadi kalau kita lihat khususnya di tahun 2025, semua agent lagi berlomba-lomba untuk masuk ke dalam social media. Tapi memang ada beberapa hal yang membedakan nih, eh, mungkin sedikit lebih menohok, tapi ada beberapa hal yang membedakan agent-agent yang berhasil di social media dan agent-agent yang masih struggling di social media. Mungkin kalau aku bisa sampaikan sekalian untuk tips supaya teman-teman kita semua bisa belajar sama-sama, kayak menemukan agent-agent yang mampu bertahan dalam kebosanan dan mampu menjaga konsistensi, itu biasanya sukses rate-nya jauh lebih tinggi daripada agent-agent yang, oh hari ini aku mau bikin konten seperti ini, oh besok mau seperti ini, jadi nggak punya persona dirinya, seperti itu. Dan leads dari sosial media kalau di tahun 2024 ya semua orang berpikir harus pasang iklan. Kita harus bakar uang pasang iklan kayak pada saat itu ada Linktown, ada Winfield dan lain-lain. Tapi ternyata di tahun 2025 ini ketika konten-kontennya sudah mulai konsisten, personalianya sudah jelas, produk-produknya oke, bahkan kami ada klien yang nggak perlu pasang iklan sama sekali, tapi setiap dia post konten dia bisa ngasilin leads setidaknya 10 leads per video. Ada satu video yang datangin leads kurang lebih 50 sampai 60 leads dan ini bukan produk yang cuma 1-2 M, tapi ini puluhan miliar dan leads-leadsnya itu qualified leads-nya itu lebih dari 50%. Jadi ini angka yang cukup bagus nih di sisi marketing. Jadi memang tren ke sosial media terus bertumbuh dan untuk teman-teman yang saat ini mau masuk ke sosial media, this is still the right moment. Kayak kalau di pepatah Cina kan bilang momen yang pas untuk menanam pohon adalah 10 tahun yang lalu. Momen yang pas kedua adalah saat ini. Nah, sosial media juga sama dan usianya masih panjang berkembang untuk dimanfaatin di sosial media. Oke, oke, oke. Berarti cukup menarik nih Pak Hendra, yang dulunya teman-teman agent properti berpikir bahwa oh untuk datengin leads, untuk datengin calon konsumen itu dari iklan saja, ternyata udah banyak banget nih Pak caranya di sosial media. Iya, iya, betul. Jadi walaupun nggak pakai iklan pun bisa datang lead ya. Yang penting kontennya berarti kan? Betul. Iya. Oke, oke, oke. Ini makin menarik nih Kak David topiknya untuk malam ini. Mungkin kita bisa
Untuk memahami lebih dalam lagi mengenai topik malam ini, Kak David bisa share presentasi yang mau ditampilkan ke ESPN dan Sobat Properti nih Kak David. Monggo. Oke. Yes, aku mau confirm layarku sudah terlihat jelas ya. Ya, sudah. Oke, selamat malam teman-teman. Ini kita mau mulai presentasinya. Hari ini kita akan bicara mengenai smartphone real estate photography blueprints. Intinya, apa yang teman-teman akan pelajari dari materi hari ini adalah gimana caranya teman-teman bisa manfaatin tools yang kalian sudah punya, yang kita semua sudah punya, untuk menghasilkan uang. Dan uang itu nantinya kan teman-teman bisa putar tuh, bisa dipakai untuk investasi ke depannya. Jadi kadang agent-agent, teman-teman, content creator dan lain sebagainya selalu berpikir, oh konten gue ini nggak maksimal karena emang alat gue kan seadanya. Oh konten gue nggak bisa bagus sebagus dia karena kan kamera gue nggak semahal kamera dia dan lain seterusnya. Nah tapi yang kita harus pahami bahwa konten itu tidak selalu bergantung sama yang namanya gadget. Kita bisa mulai dari apa yang kita punya dulu, pastiin itu produktif, jadi kita bisa step up to the next level. Sebelumnya, tadi saya sudah perkenalkan secara singkat tentang diri saya. Ini yang sedikit lebih lengkap. Jadi, saya David Sukandar. Instagram saya ada di @david.sukandar. Saya founder and managing director di Spokesman Creative Creations. Ini adalah digital media agency yang predominantly kliennya berada di bidang real estate. Beberapa notable clients kami ada di Paramount Land, Summarecon Serpong, Intiland Group, Agung Podomoro, Rumah 123, dan klien-klien yang di luar industri real estate ada di Ecofax, Bobo Box, BMW Astra, dan masih banyak notable clients lainnya. Selain di spokesman, saya juga berlaku sebagai local ministry head di Nafiri Discipleship Church Living World. Ini di bidang videografi, jadi masih sejalur sama apa yang saya jalani di sehari-hari. Dan di luar, buat menghabiskan waktu, saya seorang traveler, digital storyteller juga, dan saya orang yang sangat penasaran. Mungkin beberapa dari antara kalian, dari teman-teman sudah pernah familiar, mungkin kita pernah ketemu di show unit atau lain sebagainya. Dan kebetulan di sini juga ada pasangan pasangan saya yang mendukung hadir di sini, ada Cindy. Kami memang cukup suka traveling sampai akhirnya kami bikin program YouTube namanya Swarga Loka. Nanti kalau misalnya teman-teman ada waktu mau cari inspirasi untuk jalan-jalan, please go ahead. Kontennya 100% free untuk ditonton. Nanti teman-teman bisa cari aja channelnya di @david.sukandar. Oke, kita nggak perlu berlama-lama lagi. Kita akan langsung masuk ke dalam intisari daging dari materi hari ini. Kita kan hari ini mau bahas tentang foto untuk property agent. Pertanyaannya satu, emang apa sih pentingnya foto buat kita masalahin properti? Bukannya kita cukup, yang penting kita kuasain product knowledge, kita tahu program promonya, kita bisa mengatasi clients kita kebutuhannya seperti apa, kita bisa serve apa yang mereka perlukan, itu kan cukup. Nah, padahal kita perlu yang namanya foto. Karena foto ini berlaku sebagai first impression yang baik. Nah, coba teman-teman please chat di kolom komentar seberapa banyak dari teman-teman yang punya listing secondary dan ada promosiin listing kalian di platform pemasaran, misalnya kayak Rumah 123, mungkin Lamudi, atau platform-platform lainnya. Ada? Boleh dikirim di chat saya atau raise hands. Nah, jadi foto ini jadi first impression yang bagus nih buat mengenalkan listing-listing kita ke khalayak umum. Nah, selain itu, foto yang oke ini juga bisa bawa daya tarik positif. Karena kalau misalnya kita jualan properti ya, nggak mungkin kan kalau kita cuman, oh ya dijual rumah di Menteng harga 60 miliar, tapi kita nggak bisa ngelihat fotonya secara visual. Karena manusia ini adalah makhluk visual, jadi kita perlu nih lihat, oh seperti apa sih rumahnya, vibes-nya seperti apa, ambience-nya seperti apa. Dan yang paling akhir, dan yang paling penting adalah foto ini mempengaruhi persepsi harga. Nah, kalau teman-teman perhatiin, buat yang di area Tangerang Selatan, di Jabodetabek,
Kalau misalnya ada produk properti yang launching, yang harganya premium, mungkin di atas 10 miliar, 20 miliar, pasti fotonya jauh lebih profesional daripada produk-produk yang mungkin harganya mid to low. Bahkan produk-produk yang harganya 1 miliar ke atas juga bersaing supaya fotonya bisa presentable. Jadi kalau di Tangerang Selatan kan ada the most luxurious property di Tangerang Selatan itu ada di Nava Park. Nava Park kan kalau konsep fotonya jelas, mereka pikirin semuanya baik-baik. Dan produk-produk yang lain kayak dari Sumarekon, Paramount, Sinarmas, semua berlomba-lomba untuk ngasilin ilustrasi visual yang baik. Supaya bisa bawa persepsi harga yang baik. Jadi, oke, rumah ini dijual harganya 3 miliar. Tapi kok fotonya jelek banget ya? Nah, kita nggak mau itu terjadi. Nah, makanya kita belajar nih hari ini sama-sama gimana sih caranya supaya teman-teman bisa ngasilin foto yang bagus, supaya nanti bisa datengin leads yang qualified yang mau beli listing dari teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan bicara mengenai kesalahan umum dulu. Jadi, kesalahan umum apa sih yang sering dilakukan sama property agent waktu ambil foto? Yang pertama, foto tuh underexposed. Apalagi kalau misalnya ruangan ini bentuknya di area interior, ada jendelanya. Kadang kan kamera handphone suka tuh secara otomatis dia atur exposure-nya ke titik yang terang. Jadi dalam ruangannya tuh kelihatannya gelap banget. Nah, ini jadi salah satu kesalahan paling umum. Karena foto underexposed atau foto yang terlalu gelap, ini bawa kesan rumahnya jadi murahan, kotor, dan nggak nyaman. Sedangkan rumah yang kita pasarkan itu kan harus kelihatan terang, semuanya harus bisa dilihat dengan jelas supaya uh, ada warmth, ada kenyamanan dari orang-orang yang melihat foto-fotonya. Selain itu, kesalahan umum kedua ini overexpose. Kalau yang tadi dia fotonya terlalu gelap, yang ini fotonya terlalu terang. Nah, ini kan ruangan kamar nih, ini kebetulan ada di show unit Ardea milik Summarecon Serpong. Ini rumah yang harganya kalau nggak salah 8 miliaran, tapi kalau di foto seperti ini kan, wah walaupun kita nggak di dalam kamarnya, tapi kok kayaknya kamarnya panas banget ya. Nah kan pasti seperti itu. Karena foto yang overexpose ini, bawa kesan tuh gersang buat ruangannya panas dan nggak nyaman, khususnya kalau buat kamar. Jadi pasti nggak ada yang mau deh kalau misalnya kita post foto yang overexpose. Semua sisi rumah nanti akan kelihatan sangat panas, nggak comfortable. Kemudian berikutnya, hordeng ketutup. Nah, ini aku juga masih sering lihat di rumah 123, di Instagram. Kadang kan sekarang teman-teman juga ada ya yang mulai post listingnya ke Instagram. Ada hordeng sih, tapi hordengnya ditutup. Nah, padahal hordeng ini kan sudah didesain sebenarnya untuk menangkis cahaya panas matahari. Tapi kita mesti ingat teman-teman, waktu arsitek ini ngebangun rumah, ngedesain rumah, dia pasang jendela tujuannya supaya ruangannya ini punya breathe area. Jadi ruangannya nggak terasa sesak. Jadi waktu teman-teman foto, hordeng ini jangan tutup, dibuka. Kalau misalnya hordengnya ada fitrasnya itu hordeng yang halus yang biasanya see-through, nah itu boleh ditutup supaya nggak terlalu silam. Dan berikutnya, lampunya mati. Nah, kadang kalau misalnya foto primary sih aman ya, karena kan kalau ke show unit udah ada housekeepernya yang jagain. Tapi biasanya isunya di rumah-rumah secondary nih. Waktu datang, lampunya mati lah, redup sekali lah, ownernya udah lama nggak perhatiin. Nah, lampu yang mati ini nggak bikin maksimal dari nilai ruangannya. Ini aku mau tampilin di sebelah kiri, yang ini adalah foto ruangan yang lampunya mati, yang sebelah kanan nyala. Yang kanan kan kelihatan jauh lebih comfortable, lebih hangat, terus emang kelihatan jadi lebih mewah ya daripada yang kiri ya teman-teman. Dan kesalahan berikutnya adalah waktu foto, karena kita bicara foto dari handphone ya, dari handphone teman-teman. Kan kalau kita buka aplikasi kamera kadang ada zoomnya. Nah, biasa kan di Zoom itu udah ada tuh bullets-bulletsnya. Ada yang 0,5, ada yang 1, 2, 3, dan seterusnya. Kadang, kita kalau foto tuh suka masih kita pinch layarnya supaya zoomnya sesuai keinginan kita. Padahal nggak boleh, teman-teman. Kenapa? Karena hasil fotonya jadi nggak maksimum 100%. Nah, karena cara kerjanya seperti ini. Waktu kita ambil foto, handphone itu akan memilih dari sekian banyak lensa yang ada di handphone, kan rata-rata sekarang antara 2 atau 3 ya teman-teman. Dia akan memilih fotonya pakai lensa yang mana. Kalau misalnya kita zoom tidak sesuai sama preset dari handphone itu, maka fotonya yang tadinya full seperti ini,
nanti akan di crop teman-teman. Biasanya sih area tengah, cuman ini untuk ilustrasi aja, untuk ilustrasi croppingnya. Artinya apa? Harusnya fotonya yang wide, dia bisa kelihatan tajam, tapi jadi nggak maksimal gara-gara ada efek cropping ini. Ini namanya digital zoom. Nah, ini hal yang kita harus hindarin. Nah, caranya gimana? Kita harus fokus ke optical zoom nih, yang ada bullets-bullets seperti ini. Tapi eh, ruangannya ini terlalu luas. Aku cuma pengen fokus ke living areanya aja misalnya. Atau aku cuma mau fokus ke area-area tertentu. Nah, kalau seperti itu, kita mesti maju atau mundur. Jadi nggak boleh stand still. Intinya kamera ini kan alat bantu. Tapi yang menentukan hasilnya bagus apa enggak, tetap operator di balik alatnya. Nah, seperti itu. Dan alasan-alasan umum yang lain kan selalu diucapkan, oh, ya namanya juga kamera handphone, pasti kan nggak sebagus hasilnya sama hasil kamera profesional. Nah, sekarang kita mau bahas nih, apa sih perbedaannya kamera profesional sama kamera handphone? Emang sebeda itu ya? Emang kamera handphone, tanda kutip, apakah selemah itu? Atau jangan-jangan bisa lebih baik? Nah, yang pertama nih, kita mau bicara mengenai kamera profesional dulu. Kalau kami di Spokesman, ini kami pakai kamera sinema standar Netflix. Jadi, ini adalah Sony FX3. Kalau teman-teman cari harganya, itu kurang lebih bisa beli satu unit mobil Agya yang second dan tahunnya masih muda. Ditambah lensa dan perlengkapan lainnya, totalnya itu bisa ratusan juta dalam kita sekali syuting. Nah, yang membedakan apa? Yang pertama, kamera ini ukuran sensornya lebih besar, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak ada gambaran, sensor ini teman-teman bayangin kayak jaring. Jadi sensor ini adalah alat yang nangkep cahaya-cahaya yang masuk ke dalam lensa. Semakin kecil sensornya, maka kemampuan nangkep cahayanya itu jadi lebih rendah, teman-teman. Tapi kalau sensornya lebih besar, kemampuan menangkap cahayanya dia bisa jauh lebih tinggi. Kemudian, keuntungannya apa kalau pakai kamera? Biasanya variasi pilihan lensanya tuh lebih banyak. Kita mau pakai lensa yang zoom, yang wide, itu bisa dan fleksibel sesuai kebutuhan kita. Nah, kemudian kita punya kendali penuh nih atas pengaturan foto. Nah, nanti aku akan jelasin, emang kendali penuhnya apa? Bedanya sama handphone apa sih? Nah, sekarang, eh, benefit-benefit plus minus dari handphone tuh seperti apa? Yang pertama, kalau kita pakai handphone, pengaturannya tuh udah user friendly. Artinya, kita nggak usah repot-repot tuh atur exposure, atur aperture, atur ISO. Kita tinggal arahin aja, kita arahin frame-nya, kita take picture. Nah, tapi handphone ini sangat bergantung pada cahaya. Karena bagaimanapun fotografi ini adalah seni menangkap cahaya. Jadi kalau misalnya cahayanya rendah banget, biasa di sore hari atau ke malam hari, teman-teman biasanya kalau foto kan suka ada bintik-bintik ya di layarnya. Nah, ini karena kekuatan sensornya nggak cukup kuat untuk menangkap cahaya yang lemah. Nah, tapi kan biasa ada yang suka nanya nih, kok David, tapi kan HP ini ada fitur low light-nya atau ada fitur night mode-nya untuk nangkep foto. Cuman kan kita harus taruh di tripod. Nah, itu karena yang diatur bukan lagi bukan lagi ISO, tapi namanya shutter. Habis ini kita akan jelasin. Dan yang paling penting nih, kalau kita pakai handphone, biaya investasinya itu relatif rendah. Jadi kalau misalnya kita beli kamera, katakanlah kita harus spend 10-20 juta cuman untuk ngambil foto dan video. Tapi kalau kita pakai kamera handphone, 10-20 juta, itu bisa jadi handphone yang kita pakai untuk follow up listing, follow up leads, untuk kita scrolling social media, untuk Google Maps, untuk call. Jadi biaya investasinya relatif lebih rendah. Dan yang paling akhir, yang paling penting ini praktis dan mudah dibawa. Nah, sekarang kita akan bicara sedikit lebih teknis nih, teman-teman. Jangan sampai khawatir ya. Ini adalah ilmu yang biasa diajarkan di sekolah fotografi. Ini biasa ilmu paling awal, paling penting yang diajarin. Ini namanya adalah exposure triangle. Exposure triangle ini adalah diagram efek manfaat dan efek samping dari pengaturan-pengaturan tertentu di kamera. Ini aku akan bahas secara singkat aja. Jadi dalam kita mengambil foto, ada 3 aspek yang kita mesti pertimbangin. Yang pertama, itu ada aperture di sini. Aperture ini artinya bukaan lensanya. Nah, di diagram ini bisa lebih jelas. Nah, aperture ini adalah bukaan lensanya. Kalau misalnya aperture-nya kecil nih, f-nya kecil 1,4. Artinya apa? Lensanya di diafragma lensanya dia akan membuka sangat besar. Efeknya
nanti fotonya akan lebih terang dan blurnya ada separationnya jelas. Biasanya nih, buat teman-teman yang suka foto bokeh-bokeh, untuk fotografi wedding dan lain-lain, biasanya pakai f-nya rendah nih, supaya depannya fokus tapi belakangnya ngeblur. Nah, kalau uh, diafragma bukannya lebar, dia hasilnya sangat terang. Tapi kalau sebaliknya, kalau bukangannya sempit, dia fokusnya luas teman-teman. Biasa bisa dipakai untuk foto landscape, untuk foto gunung, pemandangan. Nah, tapi efek sampingnya, hasil fotonya jadi lebih gelap. Jadi ini sama diagramnya. Kalau ke kanan, ini lebih terang. Kalau ke kiri, lebih gelap. Kemudian yang kedua shutter. Nah, kalau yang aperture kan biasa di handphone nggak terlalu berasa ya teman-teman. Ini yang lebih berasa di handphone ini namanya shutter. Nah, sekarang aku pengen ngajak teman-teman untuk sedikit eksperimen. Kita kan punya tangan ya. Coba teman-teman lambaikan tangannya di depan mata teman-teman. Nanti kalian coba nih, setelah selesai acara ini, di siang hari sama di malam hari, coba dilambaikan tangannya di depan kamera. Biasanya kalau waktu malam hari kondisi lampu gelap, waktu kita lambaikan tangan, di mata itu akan lebih bebayang jari-jari kita. Tapi kalau di siang hari, di bawah sinar matahari, kita lambai-lambaiin tangan, semua bagian tangannya itu jelas. Nah, ini hal yang sama yang terjadi di kamera. Ya, makanya kalau misalnya kadang kita foto waktu malam-malam ya teman-teman, kadang kita foto tangannya gerak dikit aja, wah langsung ngeblur sebutannya. Nah, sebenarnya itu bukan ngeblur, tapi penangkapan cahayanya nggak maksimal. Karena kalau misalnya ke sebelah kiri ini shutter speed-nya cepat, kamera tuh sangat cepat mengambil foto. 1/1000 detik dia cekek, nah ketangkep. Tapi kalau semakin ke kanan, ini dia semakin lambat. Ini ada sampai 0,5 detik nih. Jadi dia ngambil foto totalnya 0,5 detik, dia akan ngebuka. Nah, jadi dia lebih lambat. Artinya, kalau misalnya selama shutter itu bekerja dan ada perubahan, hasilnya itu akan lebih blurry. Nah, yang terakhir nih ISO. ISO ini juga teman-teman pasti sangat berasa. Karena semakin ke kiri atau ISO-nya semakin rendah, dia akan semakin tajam. Tapi hasil fotonya semakin gelap. Tapi kalau semakin ke kanan, ini ISO-nya semakin tinggi, teman-teman. Dia kemampuan nangkap cahayanya juga lebih besar. Tapi resikonya, waktu foto tuh ada bebintik-bebintiknya, ada kayak debu-debunya di foto. Nah, kan biasa kalau kita foto gelap-gelap gitu ya, berbintik nih gelap banget. Nah, ini karena kamera handphone kita ngatur ISO-nya tinggi supaya bisa nangkep foto yang gelap. Nah, kalau di handphone, kalau kamera profesional kan settingnya 3 ini. Kalau di handphone implementasinya kayak gimana sih? Nah, kalau di handphone, waktu kita buka aplikasi kamera, kita tinggal klik aja titik fokusnya, dan kita tarik nih ke atas atau ke bawah. Ini untuk menentukan terang dan gelapnya foto teman-teman. Biasanya yang menyebabkan overexposure, underexposure, fotonya terlalu gelap atau terlalu terang, biasa dari sini karena waktu kita arahin kamera, kamera kita ambil patokan terangnya tuh dari area yang paling terang gitu misalnya. Jadi kadang ruangannya tuh gelap. Waktu kita mau ambil foto, kita mesti tap dulu di area yang netral. Kemudian, kalau misalnya dia sudah kita tap, exposure-nya sudah diatur, tinggal kita sesuaikan lagi. Mau kita terangin lagi sedikit, atau kita gelapin sedikit. Nah, di sini jadi teman-teman punya kendali hampir penuh terhadap kamera teman-teman. Kalau di handphone, kita juga masih bisa nih pakai manual kamera ya, kan banyak tuh software-software di handphone. Tapi supaya mudah dan praktis, kita bisa langsung pakai aplikasi kamera yang native aja di handphone kita. Nah, sebelum ambil foto, apa aja sih yang kita harus persiapin? Nah, ini teman-teman harus take notes atau take pictures. Sebelum kita ambil foto, ada hal yang kita harus siapin. Yang pertama, sebelum ke lokasi, kita harus planning dulu. Yang pertama, placement fotonya nanti mau ditaruh di mana? Apakah kita mau taruh di website Rumah 123, atau kita mau post di Instagram, atau di platform-platform yang lain? Karena ini akan menentukan foto kita mau landscape atau portrait. Nah, kemudian yang kedua, kalau bisa, ini sebenarnya optional. Kita harus pelajarin dulu hadap rumahnya tuh ke hadap mana. Kalau rumahnya ke hadap timur, artinya idealnya kita ambil fotonya sebelum jam 12 siang. Karena pas nih matahari dari depan. Tapi kalau rumahnya hadap barat, kita ambil fotonya setelah jam 12. Emang efeknya apa sih? Kalau misalnya kamera mataharinya dari sisi belakang rumah, nanti akan muncul efek backlight teman-teman. Jadi langitnya tuh pas gitu terangnya. Tapi rumahnya tuh malah gelap banget. Atau malah uh, rumahnya cukup terangnya, tapi langitnya tuh terang banget kayak kebakar. Nah, jadi ini kita mesti persiapin baik-baik. Waktu tiba di lokasi,
waktu nyampe di properti, kita harus langsung walk around dulu ke rumahnya. Kita kenalan dulu nih sama properti yang kita akan ambil fotonya. Biasanya kami di spokesman setelah nyampe ke rumah secondary, kita akan masukin setiap ruangan, lampu semua akan kita nyalain, gorden kita buka, fitras kita atur, dan barang-barang personal nih harus kita singkirkan dulu teman-teman. Misalnya kalau secondary kadang ya owner kan masih tinggal di dalam, ada beberapa owner masih tinggal di dalam. Tempat sampah lah, handuk lah, pakaian dan lain-lain itu kalau bisa disingkirin dulu supaya hasil fotonya bisa maksimal. Jadi nanti waktu ada calon buyer nih lihat listing kita, dia ngelihat fotonya nggak berantakan, kamarnya rapi, kamar mandinya rapi, itu lebih bisa sales teman-teman. Karena di fotografi itu ada namanya psikologi juga. Kalau kita foto properti dan di foto itu ada objek-objek pribadi milik orang lain, maka nanti orang yang melihat ini langsung merasa, oh ini milik orang. Dan jadi orang yang menyaksikan ini nggak bisa membayangkan kalau dia tinggal di rumah itu mau seperti apa. Nah, sebenarnya prinsipnya foto properti itu sama kayak kita foto hotel. Kita pengen bikin ruangan itu senetral mungkin supaya orang-orang yang mau menempati tempat itu bisa kebayang, wah bagus ya, nanti kamar mandinya mau gua taruh ini ya di sini. Oh, nanti living roomnya mau gua taruh ini di sini. Dia bisa berimajinasi. Jadi, sebelum mereka masuk ke dalam propertinya, sebelum mereka datang untuk showing, mereka udah punya emotional connections-nya dulu. Dan selain itu kalau misalnya di video ya kadang kan kita bisa bercerita nih kenapa rumahnya dijual dan lain sebagainya. Tapi that's another point for another sessions. Nah, kemudian cara pengambilan fotonya seperti apa? Nah, cara pengambilan foto teman-teman, yang pertama handphone itu, sorry, yang pertama-tama kita berdiri di sudut ruangan. Cara supaya kita bisa dapat foto yang sangat wide, yang semuanya bisa terekspos dengan baik, sudah pasti di sudut ruangan. Jadi kita pilih nih sudut ruangan mana dengan cara ngelihat sisi highlightnya di mana sih. Nah, kalau ini kan, ini ada di living area, highlightnya ada di sini nih, di area TV dan jendela yang floor to ceiling nih height-nya. Artinya fokusnya harus ke arah sana. Jadi aku ambil posisi berlawanan dari sana. Kemudian yang terakhir, tinggi kamera tuh setinggi dada ya teman-teman waktu foto. Jadi jangan sampai tinggi kameranya di atas kepala lah atau di bawah di di perut, tapi setinggi dada idealnya. Jadi kita sudah coba bandingin kalau misalnya fotonya terlalu tinggi, terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi, ruangannya terkesannya kok kayak mungil banget ya. Tapi kalau terlalu rendah, kok kayak nggak comfortable banget. Jadi memang idealnya itu dari setinggi dada. Nah, kemudian yang paling penting di handphone kita kan ada namanya grid ya. Nah, grid ini adalah garis-garis bantu nih teman-teman, garis-garis halus bantu seperti ini. Ini sebenarnya dia mengikuti prinsip namanya rules of third. Rules of third ini adalah satu formula dalam fotografi yang sudah diperhitungkan dari psikologi manusia dalam melihat sebuah foto. Video juga sama. Jadi manusia ini akan melihat sesuai dengan eh, apa namanya rumus Fibonacci. Jadi Fibonacci ini dia akan berputar, terus naik ke atas dan ke sini. Artinya titik fokus manusia secara nggak langsung waktu kita ambil foto akan ada di titik-titik empat ini, satu, dua, tiga, dan empat. Jadi eh, objek-objeknya teman-teman harus letakin di salah satu dari antara empat titik itu. Kalau misalnya kita pengen kayak gini nih, kita pengen pamerin TV-nya, tapi kita juga pengen kasih orang lihat ada sofanya dan ini juga masih ada backyard-nya, maka kita ambil seperti ini. Area TV memakan dua titik, sofa satu titik, sama di area backyard-nya satu titik. Jadi ini secara nggak langsung kayak nunjukin ke orang, ini loh, kalian harus fokus ke sini. Selain itu, grid ini juga kita bisa manfaatin sebagai garis bantu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau ambil foto, kadang kan kita perlu ya, oh sebenarnya ini udah lurus atau belum sih? Grid ini nih kita pakai, kita bisa jadiin patokan. Jadi misalnya kita bisa samain sama kusen sliding door, atau sama lantai, atau sama plafon. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil fotonya nih yang dari tadi kita lihat. Ya kelihatan nice ya. Di sini kan kelihatan dari lantainya full marmer, kemudian jendelanya dari lantai sampai ke ceiling full tanpa ada sekat dan di atas ceilingnya sangat tinggi. Nah, ini adalah foto-foto yang kita pengen hasilin.
Nah, kadang kalau ngambil foto kita suka bingung ya teman-teman ya. Kayak apa aja sih yang mesti diambil? Nah, ini aku udah rangkumin foto apa aja yang perlu teman-teman ambil dan bagian apa aja yang perlu diperhatiin. Yang pertama, yang paling pasti, ini adalah foto fasad dan garasi. Ini memang nggak semuanya dibahas, tapi aku masukin poin-poin yang very important aja, dan nanti teman-teman bisa sesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Yang pertama, fasad sama garasi. Yang mesti kalian perhatiin waktu foto fasad dan garasi adalah foto pakai zoom sewide mungkin. Kita foto pakai 0,5 atau pakai 0,6 untuk di Samsung. Supaya apa? Kalau 0,5 kan kita berdirinya jadi lebih dekat sama rumahnya ya. Artinya handphone ini akan kita arahkan ke atas, akan kita tilt ke atas. Nah, efeknya apa? Kenapa sih harus di tilt? Supaya rumahnya ini kelihatan lebih megah, dia jadi lebih commanding. Ya, kalau misalnya teman-teman yang perempuan, kadang kalau misalnya foto kan suka ya, pakai 0,5, agak diarahin dikit supaya kelihatan tinggi. Nah, konsepnya sama buat foto rumah teman-teman. Supaya rumahnya kelihatan cantik, pakai 0,5 dan sedikit ditilt ke atas. Jangan lupa juga teman-teman dikasih negatif space ya, dari atas sisi atap sama bagian terendah rumah. Jangan sampai waktu foto, langsung aja rumahnya, langitnya nggak kelihatan, ininya nggak kelihatan. Nah, kita pengen kasih jeda supaya ada framingnya supaya orang bisa melihat dengan jelas, oh atapnya seperti apa, visual rumahnya seperti apa. Kemudian yang kedua, living area. Ya, udah pasti ya, karena living area kan adalah salah satu fitur utama di rumah. Dan ini jadi hal yang kadang orang pertimbangkan benar-benar untuk beli rumah. Waktu foto living area, sama juga case-nya, pastiin floor to ceiling ini nampak dengan jelas. Jadi kalau ini kan aku mau nampilin floor to ceiling-nya tinggi. Jadi kita foto lantainya dan pastiin ceilingnya kelihatan. Biasanya yang jadi isu nih teman-teman ya, floor to ceilingnya tinggi sih, tapi sempit. Artinya kalau misalnya aku ambil foto, ceilingnya tuh ketutup sama plafon mezaninnya, sama yang area ini. Nah, kalau misalnya floor to ceilingnya tinggi tapi areanya sempit, teman-teman tuh bisa eh, turunin sedikit posisi kameranya. Tadinya sedada, misalnya ya, teman-teman sekarang ambil fotonya jadi sambil jongkok diarahin ke atas supaya kelihatan. Kemudian waktu foto living area dan ruangan-ruangan interior lainnya, pastiin ambil fotonya wall to wall, teman-teman. Jadi mereka yang ngelihat fotonya bisa benar-benar ngelihat, oh seberapa luas sih ruangannya. Kalau di sini kan jelas ya, ini ada wall-nya, ini wall-nya. Jadi jangan sampai kita foto eh, cuman sampai area sofanya aja, dinding belakangnya nggak kelihatan. Seperti itu ya. Nah, kemudian poin berikutnya ada di area kitchen. Nah, ini area kesukaan ibu-ibu. Teman-teman perlu tahu bahwa keputusan membeli properti paling penting ada di tangan istri-istri. Biasanya. Nah, ini adalah fitur penting yang harus dipamerin ke para istri, yaitu area kitchennya. Kadang kita masih suka salah nih ngambil foto kitchen. Kita ngambil foto kitchen berdirinya dari sebelah sini. Artinya apa? Di sini kan ada powder room, area kompornya, kitchen hoodnya, sorry cooker hoodnya. Jadi ketutupan sama dindingnya. Nah kita nggak mau. Kita pengen ambil dari sisi yang semua perlengkapan dapur bisa kelihatan sekali lihat. Kayak gini nih. Kan nanti orang yang menyaksikan bisa ngelihat nih, oh ada islandnya, terus di sini juga ada wastafel. Oh ini kitchennya tuh ternyata dia udah yang tanam dan dia inductive stove. Kemudian udah ada cooker hoodnya. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman foto properti-properti yang perlengkapan dapurnya atau ada fitur-fitur rumahnya ya outstanding, yang menarik, jangan lupa untuk ambil foto close up. Misalnya oh, kompornya dari Viking misalnya. Kompornya dari Viking atau dari Smack. Kalau gitu ambil fotonya versi dekat dari kompornya. Oh, misalnya dia microwave-nya dari merek ini, dari merek itu. Atau biasanya kulkas. Kulkasnya itu dari Smack lah atau dari aku mendadak kebleng ya merek-merek. Misalnya kulkas-kulkas mahal nih yang jarang ada di Indonesia. Jangan lupa difoto karena itu hal penting yang biasa naikin nilai jual properti gitu. Dan the most important thing dalam foto rumah ini adalah bedroomnya. Dari tempat tidur ya. Kita pengen ambil foto untuk bedroom. Yang pertama dan yang paling penting adalah foto yang menghadap ke ranjang. Jadi area bednya, headboardnya ini harus kelihatan. Jadi sama kayak foto di hotel ya kan, waktu masuk ruangan kita langsung ngeliat, wah tempat tidurnya begini nih, akan lebih kebayang seperti ini, seperti itu. Dan tetap sama diperhatiinnya, plafonnya harus tetap masuk,
floor-nya juga tetap masuk supaya kelihatan dia seberapa luas. Kalau ada jendela, hordengnya jangan lupa dibuka. Kalau misalnya, oh, fotonya tuh jadi terang banget, tenang aja teman-teman. Tetap kita prioritasin yang area dalam dulu. Kadang yang luar terlalu silau, masih bisa ditoleransi daripada yang dari dalam terlalu gelap. Karena kalau terlalu silau, biasanya kita masih bisa edit nih, teman-teman, nanti di aplikasi di handphone. Nah, selain itu, kalau misalnya diperlukan, teman-teman bisa ambil dari angle yang lain. Kalau ini kan dari pintu masuk ya, teman-teman bisa ambil dari area ini nih, ada walk-in closet. Bisa ambil dari situ, jadi nanti view-nya ke TV sama sekat area ini. Jadi bisa lebih bercerita. Dan ini yang tadi aku bilang, kalau misalnya ada hal-hal penting yang mau di-highlight, jangan lupa ambil close up-nya. Ini untuk nilai tambahnya. Misalnya, kalau rumah ini ada smart home systemnya, atau misalnya ada lift-nya, jangan lupa diambil versi close up-nya. Dan ini fokusnya jangan yang wide terus ya teman-teman ya. Kadang kita ngambil foto kan zoomnya yang wide terus. Sekali-sekali kita main yang kali satu, kali dua, kali tiga, supaya fotonya lebih variatif dan tidak membosankan. Jadi orang yang menyaksikan tuh disajikan tanda kutip kalau di fotografi ya kejutan-kejutan yang baru supaya tidak boring. Nah, dari tadi kan kita bicara mengenai kalau foto harus wide, harus luas, sekelihatan mungkin. Tapi gimana kalau ruangannya sempit? Nah, ini jadi kalau teman-teman udah pernah main ke um, show unitnya Ardea di Sumarekon, kan pasti di living area yang di lantai satu ini kan sangat sempit ya teman-teman ya. Gimana sih cara ngambil fotonya? Kalau misalnya aku pakai 0,5, kalau pakai kali satu tuh dia nggak muat sama sekali. Caranya gimana? Ini ada cara yang sangat penting, yaitu kita fotonya dari sisi luar ruangan teman-teman. Jangan takut untuk bergerak ya. Jadi kalau misalnya ruangannya kecil, jangan khawatir, take a little step back, kita keluar, kita bisa ambil foto dari sisi luar ruangannya, dari kusen pintu, atau dari balkon. Yang penting, area dinding-dindingnya ini bisa kelihatan dengan jelas. Dan yang paling akhir nih, ini yang paling aku sering temukan dari 10 foto listing, kurang lebih 8 ada kesalahan ini. Kesalahannya adalah ada di foto ini. Kesalahannya ada apa nih kira-kira teman? Apa yang salah nih? Ada yang foto terlihat ya. Bener, yang foto kelihatan. Ini bocor namanya. Biasanya kalau misalnya kita lihat foto-foto listing Pak Hendra nih, banyak nih yang begini. Antara wajahnya masuk, kadang wajahnya nggak Hmm, masuk sih, tapi tangannya begini, kelihatan di iya. cermin. Karena waktu ngambil foto, fotografernya itu peeking ke dalam, dia nengok ke dalam. Nah, caranya gimana? Supaya nggak ada pantulannya. Caranya sederhana. Caranya adalah yang pertama, kita berdirinya sedikit lebih luar, dan kita jangan berdiri teman-teman, tapi jongkok. Supaya apa? Ini sebenarnya handphone kita itu bisa disembunyikan sama wastafel ini. Jadi supaya nggak bocor di situ. Nah, kurang lebih sekian blueprints, tips and trick yang aku bisa bagiin untuk hari ini mengenai fotografi, smartphone related fotografi. Sekian dari aku, terima kasih. Wah, menarik sekali nih, David. Banyak juga ya ternyata kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan mungkin ya, kita nggak sadar. Tapi itu yang terakhir tuh menarik tuh. Kalau misalnya cerminnya itu full dari bawah sampai atas, gimana tuh tekniknya tuh, David? Kalau cerminnya full dari bawah sampai, biasanya sih kalau kita foto toilet ya, kan kadang Hmm, ada toilet yang kayak tadi Pak Hendra bilang, cerminnya full, tapi biasanya di tengah-tengah tuh masih ada ininya Pak, apa namanya, meja ininya, meja wastafelnya, wastafelnya. meja Hmm, wastafelnya. Nah itu kita bisa manfaatin tuh untuk ngumpet di situ. Jadi kadang cuma tangannya aja yang masuk, tapi mastiin ketutup sama area meja dari meja wastafel wastafel tadi itu. ya. Atau Oh, sebenarnya oke. cara-cara lainnya ya bisa diedit di Photoshop atau pakai AI sih. Tapi kan ini kita bicara yang praktis-praktis aja ya. Yang praktis ya pakai HP ya. Hmm, Bener. iya, iya, iya. Oh, menarik, menarik. Menarik Ini banget. udah ada beberapa pertanyaan juga ya, Putih ya, dari Betul, para ESPN Sobat Properti ya. betul, betul. Salah. Oke. Mas, ada dari Kasmuri Property. Oke, jadi beliau menanyakan apa sih yang mendasari
syarat konten agar bisa FYP yang akan mendatangkan leads. Itu pertanyaan. Oke. Ini biasa pertanyaan pasti ada nih kalau kita bicara mengenai media sosial. And this is a very good questions. Jadi syarat kontennya apa sih supaya kita bisa FYP? Terus terang teman-teman, tidak ada dan tidak ada yang punya standar baku. Intinya, every agent, every person punya personality yang bisa dijual. Sama ya, kayak produk. Setiap produk punya marketnya masing-masing. Nah, tapi kalau misalnya, apa sih hal-hal bare minimum yang kita mesti lakukan supaya kita bisa bersaing di media sosial? Yang pertama, pasti the quality of the content. Kemudian, foto kita seperti apa, apakah jelas, ataukah blur, ataukah dia gelap, atau terlalu terang, atau miring, itu kan mempengaruhi ya. Karena mau propertinya sebagus apapun, kalau kita foto gelap kan pasti tidak presentable. Nah, yang kedua, ini adalah kalau tadi yang pertama quality of the content, yang kedua kontennya itu sendiri di dalam di dalam postingan itu kita lagi bahas apa? Kalau misalnya kita bicara tentang properti ya, properti apa sih yang kita lagi bahas? Kalau misalnya propertinya tanda kutip yang biasa-biasa aja, dibanding sama rumah yang katakanlah 60 miliar di Menteng, 80 miliar di Pondok Indah, pasti berbeda. Nah, dan yang paling penting adalah gimana caranya kita membungkus konten itu. FYP ini, mungkin aku ambil sedikit lebih depth ya untuk bahas bagian ini. Eh, Sosial media ini kan sebenarnya adalah platform jual beli, teman-teman. Yang dijual belikan apa? Yang dijual belikan adalah perhatian penggunanya. Jadi Meta, TikTok itu punya kepentingan gimana caranya pengguna mereka terus-menerus ngelihat aplikasi mereka. Sampai mereka bisa tampilin iklan sebanyak-banyaknya karena itu adalah pendapatannya mereka. Nah, jadi Meta dan TikTok ini akan mempromosikan konten-konten yang bikin orang lama di platform mereka. Makanya biasanya kalau misalnya properti, Reels itu paling penting. Karena durasinya kan bisa sampai 3 menit ya kalau sekarang. Apalagi kalau misalnya dari konten 3 menit itu yang ditonton full sampai 3 menit atau 70%. Wah, itu sosial media pasti senang banget teman-teman. Mereka pengen promote terus tuh konten itu ke lebih banyak orang, lebih banyak orang, lebih banyak lagi. Nah, tinggal mindset kita berpikir nih, gimana caranya kita sajiin satu konten yang orang mau nonton dari awal sampai selesai. Sebenarnya itu adalah mindset dasarnya. Jadi nanti teman-teman bisa uh, pakai mindset itu ke implementasi kontennya teman-teman. Kalau misalnya kalian bikin jualan properti ya, berarti pikir gimana caranya, oke, durasi videoku kurang lebih 1 menit. Gimana ya caranya supaya orang nonton sampai 45 detik. Misalnya kalau dulu kan ada yang suka ngakalin tuh, harganya jangan ditaruh di awal, harganya ditaruh di akhir, tapi dibilang, eh, ini rumah paling worth it, harganya nggak masuk akal banget, nanti aku spill di akhir. Biasa kan gitu ya, supaya orang mau nonton sampai selesai. Seperti itu. Intinya gimana caranya kita nangkep perhatian pengguna media sosial selama mungkin. Cukup menjawab ya kira-kira ya. Oke, oke. Jadi ya sebenarnya untuk semua orang punya chance yang sama ya Kak David, tapi lebih gimana cara kita mengolahnya aja ya. Benar. Terus diharapkan menjawab ya. Jawabannya ada selanjutnya dari Wibowo Wibowo. Apakah berpengaruh setelan cahaya HP terhadap hasil foto? Nah, gimana Kak? Oke. Nah, ini seperti yang tadi dibahas nih, setelan cahaya HP terhadap hasil foto. Em, tapi aku mesti tanya dulu, maksudnya setelan cahaya nih eh, cahaya ruangannya atau settingan cahaya dari handphone ya? Maksudnya kita terangin kah, kita gelapin kah? Oke, mungkin bisa dilengkapi untuk pertanyaannya. Aku ngelihat nama Kak Wibowo, Kak Putih, aku jadi keinget deh. Eh, Wibowo ini fotografer real estate yang sangat terkenal dan sangat mahal loh sebenarnya. Wah. Cahaya settingan HP ya. Oke, jadi ini aku ada tampilin slide-nya. Ini yang tadi kita sempat bahas nih. Kalau kalau ke kanan semakin terang, kalau ke kiri semakin gelap. Bagian aperture, kalau semakin terang, ya maka titik fokusnya semakin sempit teman-teman. Kayak ini ya, kan kalau aperture-nya uh, tinggi atau bukannya dia kecil, dia akan lebih gelap, tapi fokusnya lebih luas. Tapi kalau misalnya semakin ke kanan, titik fokusnya lebih sempit, tapi dia jauh lebih terang. Nah, kadang kita terlalu maksa nih.
handphonenya kita foto pakai tangan, nggak pakai tripod. Dan kita kan ada nadi ya, secara nggak langsung kita tuh kalau diam begini pasti akan bergetar tangannya, ada jitternya karena ada detak jantung. Makanya waktu kita foto dalam kondisi cahaya yang redup ya, yang nggak terang, biasanya hasil fotonya tuh ada dua deh opsinya. Antara fotonya bebayang, ya seperti ini di shutter, atau hasil fotonya berbintik. Kenapa begitu? Kalau misalnya kamera handphone kita mendeteksi, oh ada gerakan nih, biasanya shutternya akan diatur di antara 125 sampai 60 supaya kalau ada gerakan-gerakan dia nggak blur. Tapi untuk menyesuaikan ISO-nya ditinggiin teman-teman. Makanya fotonya jadi berbintik. Seperti itu. Nah, tipsnya gimana cara nanganinnya? Teman-teman yang punya handphone yang ada night mode-nya itu bisa dipakai. Biasa kan kalau misalnya teman-teman yang pakai iOS, itu kan kalau kita foto waktu gelap ya, kita tap foto, terus kan dia ada loadingnya tuh beberapa lama. Nah, itu artinya dia kasih exposure-nya yang rendah. Nanti kalau misalnya dia lagi loading kita geser, biasanya sih dia bisa blur. Kalau misalnya teman-teman ada fitur low light mode-nya, teman-teman bisa bawa tripod ke dalam propertinya, taruh tripodnya di situ, diatur exposure-nya waktu di sini, terangnya diatur, habis itu teman-teman klik shutternya dan tinggalin itu. Biarin HP-nya memproses sampai dia bisa nangkep semua cahayanya dengan baik. Gitu. Kalau misalnya teman-teman mau lebih advance lagi dari sini, misalnya, oh aku udah cukup nangkep nih ilmu-ilmu ini, teman-teman bisa download aplikasi kamera yang manual, kan banyak ya di App Store, di Google Play. Itu teman-teman nanti bisa atur sendiri aperture-nya, shutter-nya, sama ISO-nya. Semoga menjawab ya, Kak Wibowo ya. Oke, mantap, Hmm. mantap. Eh, ada lagi nih, Kak David, pertanyaan selanjutnya dari Kak HP Tama. Halo Kak David, dengan Pratama dari Video Property yang ketemu di show unit Armon. Oh, udah pernah ketemu Kak David berarti. Beliau ada pertanyaan. Yang pertama, apakah lebih baik foto landscape atau portrait? Ini beliau Oke, pertanyaan nih, Kak David mungkin dijawab satu-satu dulu ya. Yang pertama. boleh, boleh. Pertama-tama aku very happy loh ketemu sama Kak Tama karena if I'm not mistaken beberapa hari yang lalu kita ketemu uh, dari spokesman ya katanya gitu. Oh jadi aku cukup kaget nih ternyata taunya dari acara ESP. Thank you ya Kak Tama ya. Oke, jawabannya seperti ini. Lebih baik foto landscape atau portrait? Dua-duanya baik. Kita melihat dari platformnya Kak Tama. Kalau misalnya kita post di Instagram, Instagram ini kan formatnya dia portrait ya. Intinya kita mau gimana caranya foto itu makan layar seboros mungkin. Makanya kalau teman-teman lihat di carousel di aplikasi Instagram kan waktu di slide kanan kiri, biasanya dia tinggi banget tuh, bahkan hampir satu layar. Tapi kalau misalnya kita mau posting di platform listing kayak Rumah 123 Lamudi dan lain-lain yang didesain untuk website, maka kita fotonya yang landscape. Kayak acara Zoom hari ini. Sebenarnya Zoom ini kan didesain untuk di desktop ya teman-teman ya. Kalau di handphone kan mau nggak mau jadi teman-teman tidurin HP-nya. Makanya presentasinya kita buat yang landscape. Tapi kalau misalnya format talk show-nya misalnya vertikal, pasti nanti materinya kita akan bikin portrait. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Untuk pertanyaan kedua, Kak David. Untuk foto seperti clubhouse, akses jalan, fasilitas sekitarnya, apakah perlu ditambahkan untuk value added? Yes, untuk foto clubhouse ini wajib kalau misalnya punya clubhouse karena aku semenjak bertahun-tahun bergerak di real estate, aku baru sadar ada satu klaster milik Sinar Maslen. Ternyata nggak ada clubhouse-nya. Jadi waktu aku lagi nyusun skripnya ya, kita bahas fasilitas klasternya lengkap, ada apa ya gitu. Kita mikir kok clubhouse-nya nggak ada, adanya taman doang ya. Tamannya ada dua sih dan gede banget, cuman ya clubhouse-nya mana ya gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi foto di satu area cluster yang ada clubhouse-nya, teman-teman harus ingat ya itu developer lagi udah repot-repot ngatur perputaran uang tuh subsidi silang untuk bangun clubhouse, jadi itu mesti difoto. Jadi kalau misalnya taruh di rumah 123, biasanya sih memang mereka fokusnya kan ke interior rumahnya, tapi nggak ada salahnya kita ambil satu dua foto untuk clubhouse-nya. Tunjukin fasilitasnya ada apa. Kemudian kalau misalnya masih ada sisa spot untuk taruh foto-fotonya lagi, nanti teman-teman bisa foto misalnya row jalannya. Biasa kan row jalan penting ya, tapi kadang kita suka nggak sadar nih, row jalan di depan rumah, row jalan masuknya. Kalau misalnya ada fasilitas sekitar, misalnya
dekat ke pusat perbelanjaan, misalnya dekat ke Aeon Mall, dekat ke Isfara, dekat ke Cubic, itu juga bisa disertain teman-teman. Jadi nilai tambah yang baik gitu. Oke, oke, oke. Dan terakhir nih, Kak David dari Kak Tama. Rekomendasi gear profesional untuk fotografi dan videografi, apakah berbeda? Dan kalau berbeda, apakah ada rekomendasi yang hemat budget? Oke, ini memang pertanyaan yang dulu aku juga sempat tanyain waktu ikut webinar-webinar kayak gini. Kalau rekomendasi gear profesional untuk fotografi dan videografi biasanya memang sedikit berbeda nih. Karena eh, kalau kita bicara tentang kamera ya teman-teman, kamera tuh ada yang didesain khusus untuk video, ada yang didesain khusus untuk foto. Tapi kamera yang untuk video ini biasanya juga bisa ambil foto, kamera yang untuk foto ini biasa juga masih bisa ambil video, tapi memang kemampuannya nggak maksimal. Nah, waktu mau beli perlengkapan profesional, kita harus mengukur dulu nih. Oh, kita tuh mau pakai alat ini lebih banyak buat apa? Misalnya kayak Kak Tama, kemana aku ketemu Kak Tama lagi syuting di Armon. Kalau misalnya Katama lebih banyak pakai kamera untuk ngasilin video, maka kita bisa cari alat-alat yang memang fokusnya ke video. Misalnya, kalau misalnya yang terjangkau ya, mungkin ini kita sedikit berbeda definisi terjangkaunya. Tapi kalau misalnya untuk terjangkau video, misalnya ada DJI Osmo Pocket, misalnya itu kan kecil banget ya desainnya, bisa digenggam pakai tangan untuk ngambil video juga bagus hasilnya, gimbalnya udah built-in di dalam alatnya, jadi teman-teman nggak usah beli gimbal lagi. Dan kalau aku nggak salah, kayaknya juga bisa foto deh itu, tapi aku nggak yakin ya. Tapi kalau misalnya untuk fotografi, sebenarnya eh, kamera kamera-kamera yang tanda kutip terjangkau kayak ya Canon yang 2 juta, 3 jutaan, itu juga sebenarnya udah sangat bagus sih buat foto teman-teman. Selama kameranya itu kalian pasangin ke tripod, beli lensanya yang cukup wide supaya ruangannya bisa kelihatan semuanya. Nanti pengaturannya tinggal shutternya aja teman-teman yang kita kecilin nih. Shut, eh, sebentar. Nah, shutternya yang kita pelanin. Jadi dia ngambil fotonya akan lebih lama, tapi cahayanya akan lebih banyak yang ketangkep. Makanya itu gunanya tripod. Karena kalau nggak ada tripod, nanti dia ada bebayangnya. Gitu. Semoga menjawab ya. Oh, oke, oke. Oke, jadi untuk pertanyaan tadi kan kita bahas fotografi juga, bahas videografi juga nih, Kak David. Nah, infonya di sesi berikutnya akan membahas mengenai pengambilan video nih, Kak David. Mungkin boleh di-spill sedikit nih hasil dari tim spokesman-nya Kak David mengenai produksi foto dan video, Kak. Oke, thank you. Aku coba siapin dulu ya teman-teman ya. Sebentar, aku atur ulang share screen-nya. Oke. Nah, ini adalah beberapa hasil video buatan Spokesman. Beberapa aku ambil langsung dari Instagram, beberapa aku ambil yang videonya aja. Kita bisa tonton sama-sama ya. Meter yang aku ada kafling komersial seluas 1747 meter yang sudah siap pakai, sudah diuruk, ditembok, bahkan dibuatkan saluran air. Untuk biaya uruk sendiri waktu itu sampai miliaran karena tadinya owner mau bangun usaha di sini, tapi ternyata bisnisnya berganti model, jadi akhirnya sekarang kafling ini mau dijual. Lokasinya bagus sekali, ada di Jalan Raya Serpong Cisauk, kiri stasiun Cisauk dan kanan ke kota mandiri terbesar di Serpong. Dikelilingi industri dan juga residensial. Aku sudah datang langsung ke pemerintah sekitar untuk memastikan perizinannya. Semuanya clear, sertifikatnya hak milik. Kalau kalian mau bangun usaha di sini, pekerja kalian tuh mudah banget punya akses dari stasiun Cisauk untuk pergi ke sini. Tapi ada pesan sponsor juga dari pemerintah supaya mengkaryakan warga sekitar, jangan lupa. Harganya masih jauh lebih murah dibandingkan harga kafling komersial di kota mandiri sebelah. Di sana harga per meternya mulai dari 18 sampai 30 juta rupiah per meternya, sementara di sini masih 5 juta rupiah per meter. Best deal banget, yang mau bisa segera kontak Karlina ya. Aku ada kafling. Nah, itu yang pertama. Kita masih ada waktu kah? Aku bisa tampilin yang lain lagi, Kak Putih? Bisa satu Udah video. ya, satu video ya. Coba. Nah, ini aja deh.
Hanya ada 14 unit private villa paling strategis dan prestisius di BSD City ini, cicilannya mulai dari 359 jutaan per bulan. Dengan backyard langsung ke Botanic Park 10 hektar. Private villa 3,5 lantai ini punya pilihan luas tanah mulai dari 700 hingga 1000 meter persegi. Punya 5 plus 1 kamar tidur plus ensuite bathroom, private lift, serta garasi dan carportnya muat sampai 5 mobil. Bagian primadonanya, balkon master bedroom yang langsung menghadap ke Botanic Park dan inner courtyard yang spacious. Punya lokasi tiada duanya di BSD City. Jaraknya kurang dari 5 menit ke berbagai pusat perbelanjaan, sekolah, universitas, perkantoran, dan akses tol serba raja. Jangan sampai kehabisan, hubungi kami sekarang juga. Hanya ada 4. Nah, itu mungkin yang aku bisa share ya, Kak Putih ya. Oke. Mantap banget nih, Kak David. Production-nya kita bisa lihat ya, teman-teman. Ada pengambilan dari fasada juga, tapi ada pengambilan drone juga ya, Kak David. Aku lihat di atas. Benar. Oke. Ini ada satu pertanyaan nih, Kak David, mengenai produksi dari Spokesman. Hmm. Selipin sedikit ya sebelum kita masuk ke penutup. Ada yang tanya, itu sekali bikin video short, durasi syuting di lapangannya berapa lama kok? Oke. Jadi kalau kita lagi syuting buat clients, eh biasanya dalam satu hari 8 jam kerja itu kita bisa ngambil 4 sampai 6 properti. Sebenarnya tergantung dari ukuran luas bangunan dari rumahnya. Kalau misalnya kayak Nova Park Botanic Villa itu, mungkin satu rumah kita perlu waktu 2 sampai 3 jam. Biasanya 1,5 jam sampai 2 jam itu untuk rumah kosongannya aja. Nanti setengah jam sampai 1 jamnya itu untuk talentnya. Karena kan talent kadang ada yang suka lupa, ada yang keliru. Nah, jadi itu the whole process kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jam. Oke. Semoga menjawab ya. Hmm. Oke, jadi Pak Hendra, ternyata untuk video sesingkat itu ya di sosial media memakan waktu produksinya cukup lama juga nih Pak Hendra ya ternyata. Iya, lumayan ya Putih ya, 2 sampai 3 jam ya. Betul. Hmm. Jadi Oke, memang ini banyak tekniknya ya kelihatannya Putih. Dan kita kelihatannya boleh juga nih Putih untuk bikin satu workshop offline mungkin ya buat teman-teman ESPN Sobat Properti supaya bisa lebih dalam lagi mempelajari masalah eh, fotografi dan videografi ya. wah, Gimana menarik. Putih? Bisa. Gimana kalau kita adakan semacam workshop atau lanjutan tentang produksi hingga konten, terus kita juga bisa langsung praktik, Pak. Bahkan bisa dapat sertifikat yang bisa digunakan untuk portofolio ketika uji kompetensi di LSP. Dan pastinya juga menambah kredibilitas dari ESPN dan Sobat Properti. Katanya nih, Pak, Iya, kemudian kira-kira ESPN dan Sobat Properti tertarik nggak nih untuk ada workshop dan training mengenai topik ini? Kalau tertarik, teman-teman bisa ketik yes di kolom chat kita ya. Wah, Pak Raka, setuju katanya Pak. iya Pak Raka sudah ketik setuju. Yang lain gimana? Yes, Yes. Pak Ben, LJH Royalty, Sawangan. Bu Cindy, yes. Pak Tama, yes. Dago, si Barani tadi ya. Yes juga. Ya, gimana nih yang lain? Yes juga semuanya? Oke, kalau banyak yang yes kelihatannya bisa nih Pak David. Nanti kita coba ini ya. Kita Boleh. coba range Kita waktu coba ya kerja untuk dulu ya. bisa memfasilitasi Sobat Properti dan ESPN ya. Yes, amin. Mhm. Wah, Oke. yes balik papan juga nih dari Bu Stiana. Siap Bu Stiana. Banyak David banget. siap ke balik papan? Wah, saya siap kebalik. Di Balikpapan itu Iya. ada restoran seafood dekat bandara, enak banget. Aku lupa namanya apa. Dan Dito. Bener, dan itu dia. Wah, kalau ke Balikpapan harus makan itu tuh. Iya, betul, betul. Betul, nggak boleh lewat itu. Iya, nanti Harus kalau mampir. kalau Bu Setiana yang dari Balikpapan ya,
Nanti kalau kita main ke tempatnya Bu Setiana, kita harus mampir ke Dandito nih, Pak Hendra. Iya, iya, betul sekali. Iya. Oke, oke. Oke. Pokoknya banyak banget yang positif nih, Pak. Antusiasmenya tinggi banget nih, Pak. Iya, Putih, betul. Nanti coba kita siapkan ya, Putih ya, untuk para ISP-an dan sobat properti. Yap. Oke, jadi untuk diskusi malam ini, diskusi malam ini kita mengingatkan bahwa produksi foto itu bukan hanya cantik di mata, teman-teman, tapi soal gimana teman-teman pakai smartphone dengan teknik yang tepat buat nangkep ambience dari sebuah properti, sebuah ruangan. Seperti yang tadi Kak Rafiq bilang juga, di ilmu properti fotografi ini ada ilmu psikologi manusianya juga. Tadi Kak David sempat mention kalau ada barang personal owner di properti tersebut akan susah untuk calon konsumen merasa bahwa rumah itu akan menjadi rumah milik mereka selanjutnya. Gitu. Jadi ilmu properti ini kita bisa gunakan untuk menghidupkan ownership dari properti tersebut. Karena kalau fotonya terasa hidup, orang nggak cuma lihat, tapi mereka juga mulai kebayang untuk tinggal di sana. Dan itu yang bikin mereka maju ke tahap closing. Gitu. Iya, betul sekali. Oke. eh Sebelum saya tutup, tadi banyak pertanyaan nih, Pak Hendra. Katanya ada yang joinnya telat atau nanya mau nonton eh Aspirasi malam ini. Kira-kira nontonnya di mana nih? Iya, para ISP-an, sobat properti, ini nanti akan kita post di YouTube channel Inspirasi Properti yang nama channelnya adalah ISP Global _ID. Jadi eh, sobat properti bisa follow, subscribe ISP Global _ID supaya nanti nggak ketinggalan. Terus suara sobat properti juga boleh join channel Aspirasi Properti ya. Tadi kita sudah share eh, link untuk join WhatsApp channel Aspirasi Properti. Nanti di situ akan kita post beberapa informasi terkait properti dan juga acara-acara aspirasi properti yang lainnya. Gitu, Putih. Oke, ya teman-teman jangan lupa ya untuk stay tune terus karena Aspirasi kita akan aktif terus untuk sharing webinar mengenai dunia properti. Oke, ESPN dan Sobat Properti, kita sudah sampai di penghujung acara Aspirasi malam ini. Terima kasih banyak kepada Kak David, Pak Hendra, untuk semuanya yang sudah hadir dan berpartisipasi. Sampai jumpa di episode Aspirasi Properti berikutnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan salam sukses. Terima kasih, Putih. David, terima kasih banyak Thank untuk you Pak Hendra, thank you banyak Kak Putih sharingnya for the malam ini. opportunity. Ya, Thank you teman-teman yang udah join ya. Semoga bisa bawa nilai positif buat teman-teman semua. Amin. amin. Ya, terima kasih semua. Selamat malam, selamat istirahat.